Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maisarah dengan NIM 21042027. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pendukung manajemen, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana dosen pengampunya Bapak Iit Permana STMT. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakninya konsep sistem pendukung manajemen atau MSS. Sistem pendukung manajemen atau MSS adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Jenis sistem pendukung manajemen. Yang pertama ada TPS atau Transaction Processing System. TPS atau sistem pengolahan transaksi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Contoh, contoh TPS yang mendapat data dari luar adalah pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, pembuatan cek, dan lain-lain. Sedangkan untuk data yang datang dari dalam, TPS dapat ditemukan pada perencanaan produksi, perpindahan bahan baku, dan hasil produksi. Lalu yang kedua ada otomasi perkantoran atau OA. Secara fungsional, Office Automation System atau OS merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Fasilitas OS yang sering digunakan yang pertama ada word processor atau pengolah kata. Adalah salah satu jenis OS yang sudah banyak digunakan orang. Dan yang kedua ada dokumen manajemen, merupakan beberapa cara guna meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengambilan dokumen. Dan yang ketiga ada electronic mail atau email, biasanya dikirim melalui jaringan komputer. Dan yang keempat ada electronic funds transfer, digunakan untuk menggantikan pengiriman kertas atau dokumen uang ke bentuk elektronik. Lalu ada voice mailing system, adalah fasilitas yang diberikan pada private branch exchange. Dan lanjut ada voice information service, adalah sebuah alat yang digabung dengan PBX yang berguna memberi jawaban tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai telepon. Dan seterusnya ada Fax Information Service, mempunyai fungsi kerja yang mirip dengan Voice Information Service, tetapi yang dikirim adalah informasi dalam bentuk fax. Dan yang terakhir adalah video conference, adalah fasilitas untuk berbicara dengan lebih dari satu orang lawan bicara. Dan lanjut ada sistem pendukung keputusan atau DDS. DDS sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Sebuah proses yang menggunakan DDS memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada itu dialog. Dialog adalah alat untuk berinteraksi antara komputer dengan pemakainya. Dan yang kedua ada model. Model serta sistem yang membolehkan pemakai memilih model yang cocok. Ada 3 macam model yang biasa digunakan. Yang pertama ada optimalisasi, yang kedua ada statistik, yang ketiga ada finansial, dan yang ketiga ada database, merupakan pengaturan keluar masuk data. Dan yang terakhir ada data. Data itu sendiri yang akan diproses untuk menghasilkan keputusan. Dan yang keempat ada sistem pendukung eksekutif atau ISS. Tujuan eksekutif support system adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber, lalu diserahkan pada manajer tingkat atas. Sifat dan keunggulan ISS. Yang pertama, dapat menjanjikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. Dan yang kedua, dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan lebih cepat, lebih singkat, dan lebih up-to-date. Dan yang ketiga, dapat dibuat khusus atau secara individu, sesuai dengan yang diminta MTA. Dan yang keempat, ada mempunyai kemampuan grafik yang cukup, lalu dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi, dan dapat memberi gambaran individu, dan yang terakhir, mampu mengambil data dari luar dengan mudah.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.